valve trays, along with sieve trays, have dominated for the last Jadi 40 years. valve tray dan sieve Valve tray itu trays mirip ya. generally are proprietary and contain movable valve units. Di sini valve tray mirip dengan sieve tray, nya dia ada movable unit ya. Jadi kayak valve ya, dianggap sebagai valve-nya. When the vapor rate is low, the valve partially closes and minimizes weeping. Jadi bisa meminimize weeping ya. Jadi ketika flow rate-nya vapor rate-nya low ya. Jadi weeping itu terjadi karena ini ya. Jadi misal vapor rate-nya low ya. Dia jadi gini, di sini ada lubang kan ya. Lubang ini adalah tempat masuknya gas ya. Lubangnya tempat masuknya gas. Jadi lubang ini digunakan gas untuk masuk ya, sehingga bisa berkontak dengan liquid. Liquidnya dia mengalirnya seperti ini dia ya harusnya ya. Dia mulai di tray, kemudian dan komor, kemudian mengalir lagi dan seterusnya. Dan lubang ini adalah tempat masuknya vapor. Nah, ketika vapor rate-nya ini kecil ya, otomatis dia kan jadi dia tidak bisa tidak bisa masuk melalui lubang ini. Artinya dia tidak bisa mendorong, tidak bisa mendorong liquidnya yang di sini. Sehingga dia tidak bisa masuk karena vapor rate-nya low. Yang terjadi adalah liquidnya ini akan justru turun ya, turun melalui lubang ini. Istilahnya nerocos gitu ya. Ini seperti genteng yang bocor. Ya, dia akan masuk melalui lubang ini dan turun. Yang harusnya dia mengalir seperti ini ya, dia justru malah turun di sini. Ini yang disebut sebagai weeping. Terjadi karena rendahnya vapor rate ini. Dengan menggunakan valve tray ini ya, dia akan meminimize weeping karena dia akan nutup di sini. Ya, ketika vapor rate-nya kecil ya, dia hanya buka sedikit ya, sehingga mengurangi terjadinya weeping ya. Beda halnya dengan yang sieve tray. Sieve tray hanya bukan langsung ya, bukan langsung, tidak ada pengatur atau valve-nya, sehingga kalau flow rate-nya rendah otomatis akan terjadi weeping di sieve tray ya. By restricting the liquid flow through the tray holes. At high vapor rates, the valves deflect the vapor flow. This reduces entrainment by creating a weaker vapor jet and results in a greater operation range. Nah, kalau ketika terjadi vapor rate-nya ini sangat tinggi ya, ini kalau di sieve tray bisa terjadi yang namanya entrainment tadi. Entrainment terjadi karena vapor rate-nya tinggi ya, sehingga terjadi vapor jet. Jadi melalui lubang ini, sehingga justru tidak bercampur dengan baik ya antara gas dengan liquidnya. Ya, dia kayak menyembur gitu ya, menyembur ya. Jadi semburan, sehingga justru langsung naik ke atas gitu ya. Dia hanya passing through the liquid ya, tidak mencampur seperti halnya ketika kita meniupkan udara di dalam gelas itu ya, kecil ya. Jadi tidak jadi float, jadi dia akan hanya jadi vapor jet ya. Lalu lubang ini dan menyembur ke atas. Tapi berhubung di sini ada valve-nya ya, dia akan tidak bisa secara leluasa dia langsung ke atas. Dia terhalang oleh batas ini ya, jadi dudukannya ini. Jadi dengan menggunakan valve bisa mengurangi tadi ya weeping dan The entrainment. valves do contribute to vapor pressure drop as the vapor must push the valve open. Nah, kelemahannya tadi ya ada pressure drop. Kenapa pressure drop? Karena ini ya. Karena vapornya ini harus menekan valve ya, valve-nya ini. Ya. Sehingga terjadi pressure drop ya, penurunan tekanan dari gasnya. Beda dengan yang sieve tray tadi. Kalau sieve tray hanya lubang ya kan. Tidak ada penghalang di situ sehingga pressure drop-nya sangat kecil. Jadi ada plus minusnya ya. Ya, kita lanjutkan ke yang nomor 3 yaitu yang bubble cap tray ya. Bubble cap tray ya, bubble cap tray. Bubble cap tray adalah tray yang menggunakan bubble cap untuk mencapai tahap keseimbangan. Nah, bubble cap adalah mangkok terbalik ya, terletak di atas riser yang mana uap dapat masuk pada bagian bawah tray dan terdispersi pada permukaan bawah cairan melalui celah-celah atau slot. Bubble cap ini dirancang dengan baik untuk memberikan turbulensi massa uap cairan untuk membentuk float dengan luas antar muka yang besar hingga efisiensi traynya tinggi. Keuntungannya banyak data teknis dan pengalaman tentang bubble cap dan memungkinkan peralatan beroperasi pada kondisi yang beragam. Ini adalah beberapa bentuk dari bubble cap tray ya. Cap kan di topi ya.
Ini ada slotnya di sini, ada slot, ini bubble cap. Oke, ini tampilan dari bubble cap tray ya. Jadi kalau tadi ya valve itu dia dudukannya di sini ya. Kalau ini tidak ya. Jadi ini ada seperti bukannya di sini ya. Ini capnya di sini ya. Capnya di sini. Jadi ini agak berat ya sehingga uapnya mengalir dari bawah ya. Kemudian mengenai dari capnya, kemudian ke samping dan keluar melalui slot ini ya. Jadi slot ini untuk mendistribusikan uap ya sehingga bisa tercampur merata ya, bisa kontak dengan liquid secara merata. Ini risernya ya. Jadi seperti ini nanti ya, terjadi froth di sini ya, terbusa. Coba kita lihat videonya. The bubble cap tray was the most used device through the 1940s and early 1950s. An amazing number of them are still in service. The tray consists of a riser with a cap on the top. The vapor flows through the riser and around the cap and contacts the liquid as it flows across the tray. The one unique advantage of the bubble cap is that it provides positive assurance that there will be total vapor-liquid contacting without bypassing of the vapor. Their main drawbacks are due to the complex cap design. The caps present an obstruction to liquid flow, particularly in high liquid-loaded towers. Also, a large fraction of the vapor phase pressure drop is wasted, as it occurs in the reversal area between the riser and the cap, where it does not enhance the mass transfer. The labor cost of assembling the riser cap units makes these trays more expensive. The weight of these units also leads to support problems on large towers. Consequently, most new applications today are in services where a large amount of vapor must contact a relatively small amount of liquid. Jadi ada banyak plus minusnya ya. Oke, ini perbandingan antara valve rate dan shift tray ya. Ini udah jelas, bisa dibaca sendiri. Ini juga perbandingan antara jenis tray ya, shift tray, valve rate, dan bubble cap tray. Kemudian selanjutnya adalah pola aliran cairan ya. Ada yang namanya reverse flow, ada across flow, ada double pass flow ya. Kalau reverse flow ya, reverse flow ini adalah aliran liquid datang dari atas ya. Ya, dan kamar kemudian lalu mengalir sepanjang tray dan berkelok pada bagian tray sebelahnya. Ya, jadi dan kamar gitu. Ya, kemudian belok dia, kemudian ada baffle-nya. Ini saya sebutkan tadi baffle, ada baffle-nya di sini, ada penghalangnya ya. Jadi dia berbelok ya, U-turn seperti itu ya. Kemudian turun ke down flow ya. Disebut sebagai reverse flow karena letak downcomer dan downflow pada sisi yang sama ya. Kalau cross flow, aliran liquid datang dari atas ya, downcomer lalu mengalir sepanjang tray dan mengalir ke plate bawahnya ya, di downflow ya. Disebut cross flow karena letak downcomer dan downflow di sisi seberangan ya. Jadi di sini tidak menggunakan baffle ya. Jadi dia mengalirnya seperti ini ya. Ini namanya ini disebut sebagai reverse flow ya. Oh, maaf, disebut sebagai tadi cross flow ya. Cross flow karena di cross dia kan ya. Dia alirannya seperti ini ya. Kemudian di sini ada uapnya ke atas. Jadi kontak antara uap ya dan liquid ini seperti tanda cross, ya, tanda palang. Kalau double plus flow ya datang dari atas dua bagian dan kamar ya kiri kanan kemudian mengumpul di tengahnya. Ya baru turun di bawah. Ini double pass flow ya. Kalau ini reverse flow ya, reverse flow karena jadi berbalik arah dia ya, reverse. Ini cross flow ya, karena membentuk seperti tanda palang cross dan double pass flow. Ini ya, ini double pass flow ya, ini adalah cross flow ya, cross flow. Nah, beberapa istilah sudah saya sampaikan tadi sebelumnya ya. Ada entrainment. Tadi entrainment itu jadi ketika vapor rate-nya cukup tinggi sehingga dia membentuk vapor jet gitu ya, naik ke atas menembus
liquid ya, tidak terkontak dengan baik, justru malah dia langsung melewati saja gitu. Kemudian weeping terjadi karena vapor rate-nya rendah ya, sehingga liquidannya ini terocos gitu ya, dia turun ke bawah melalui lubang-lubang ini. Dan di sini aktif area kontak antara liquid dan gasnya, ada wear tadi ya, ada float ya, gitu. Nah, setelah muncul ini bisa dibaca sendiri tadi ya, ada downcomer, downflow, dan jelas entrainment, flooding. Mungkin flooding yang belum. Flooding itu menggenangnya liquid di plat ya, karena kiriman liquid yang berlebih dari plat atasnya. Ya. Disebabkan karena adanya entrainment ya, hingga plat atas menerima kelebihan liquid. Whipping tadi liquid yang ada pada plat jatuh ke bawah karena tekanan gas yang kurang. Dan cap jelas, tray, plat, slot jelas ya. Ada enriching ya. Enriching ini bagian plat yang berada di atas tempat masukkan feed. Ini sudah jelas sebelumnya di depan ya. Ada enriching, ada apa namanya enriching atau adsorption atau ya enriching atau adsorption ya. Kemudian ada exhausting atau stripping. Ini bagian plat yang berada di bawah tempat masukkan feed. Jadi yang membedakan adalah tempat masukkan feed ya. Tempat masukkan feed bagian atasnya adalah enriching, bagian bawahnya adalah exhausting. Baffle, fair, cross flow, reverse flow, double flow sudah jelas. Ini batas jangkauan operasi traynya ya. Antara liquid rate dan vapor rate ya. Jadi ketika liquid rate-nya tinggi ya, vapor rate-nya rendah akan terjadi whipping dia. Ya, kalau vapor rate-nya tinggi, liquid-nya rendah, bisa terjadi cloning. Ya, kalau liquid rate-nya tinggi, ya, dia ada flooding juga. Jadi area of satisfactory operation berada di wilayah ini. Ada entrainment ya. Liquidnya terangkut ke plat atasnya karena dorongan gas dari bawah yang berlebih. Ya. Jadi kalau ini berlebih dia ya, ini dorongan ini berlebih, ini bisa mengangkat liquid ya, karena kiriman liquid yang berlebih dari plat atasnya. Kemudian whipping, ada cap, ada slot, ada enriching, ada reverse flow, ada flooding, whipping, coning ya. Flooding disebabkan laju aliran uap yang atau laju lanjutkan. Selanjutnya adalah untuk yang packet tower ya. Jadi untuk packet tower ini artinya dia kolomnya diisi dengan packing ya. Packing berbentuk seperti ini ya. Jadi packing adalah passive device ya, yang didesain untuk meningkatkan interfacial area ya untuk vapor liquid contact. Ini ada beberapa jenis packing ya. Jadi jenisnya bermacam-macam ya, artinya bentuknya bermacam-macam. Untuk packet tower ini biasanya didesain untuk diameter kolom kurang dari 3 feet, kemudian kolom yang harus dioperasikan pada tekanan vakum, kemudian campuran yang akan dipisahkan bersifat korosif, cenderung membentuk buih, tidak mengandung suspensi padatan, kemudian tidak diinginkan hasil samping, dan tidak disertai dengan reaksi kimia. Ini perbandingan antara tray tower dan packet tower ya, alat kontaknya, kemudian aliran kontak fasenya. Untuk yang tray tower arus silang ya, cross ya, cross flow. Kalau yang packet tower counter ya, counter current flow. Kemudian terjadinya perpindahan di setiap tray sepanjang kolom, itu setiap stage, setiap tray ya. Kalau di packet tower setiap titik di setiap permukaan bidang basah dari packing ya. Jadi packing ini akan terbasah ya oleh liquid dan juga vapor. Di sini semua di titik yang terbasahi oleh liquid dan dilewati oleh uap, di situ juga terjadi perpindahan massa. Kemudian kemungkinan terwujudnya keseimbangan di setiap tray sepanjang kolom. Di sini pada kolom packing ya, tinggi HETP. Apa itu HETP? Height equivalent to a theoretical plate. Ini beberapa komponen dari packet tower ya. Di sini ada pada dasarnya dia ini inputnya ya, feednya ya. Jadi feednya memisahkan dua bagian ini ya.
Ini bagian atas dan bagian bawah. Ya. Untuk packingnya bisa beda ya. Di sini structure packing, kemudian yang di bawah dia menggunakan random packing. Kemudian ada liquid distributor, yang penting adalah di sini ya, liquid distributor ini. Liquid distributor ini untuk mendistribusikan liquid ya, agar semua packing ini terbasahi ya. Agar semuanya terdistribusi merata dalam packingnya ini. Ya, sehingga kontak antara liquid dan vapornya akan semakin efektif. Kemudian structure packing dalamnya, kemudian support kitnya ya untuk menopang dari packingnya ini. Kemudian ada column sum, kemudian strainer dan sebagainya. Di sini ada vapor to condenser, vapor from reboiler, kemudian liquid to reboiler, kemudian ada liquid feed ya, feed tempat masuknya, dan lain-lain. Untuk yang sel ya, dinding packet tower umumnya berbentuk bulat ya, seperti ini. Tampak atas. Tadi distributor. Nah, distributor ini mempunyai peranan penting ya jika dikaitkan dengan efisiensi pemisahan. Ya, distribusi cairan yang jelek akan menurunkan efektivitas dari permukaan packing yang terbasakan. Karena dia bisa jadi kalau distribusinya jelek, dia tidak terbasahi semua ya. Hanya tengah atau hanya pinggir saja gitu. Jadi tidak terdistribusi merata. Itu akan menurunkan efektivitas ya. Kemudian pemilihan mekanisme distribusi cairan pada permukaan ya, tumpukan packing sangat tergantung pada ukuran kolom, tipe packing, dan lain-lainnya. Ini beberapa contoh ya konfigurasi dari distributor itu. Ya. Ini juga distributor ya. Ini gambar dari distributor testing facility ya, menunjukkan bagaimana liquidnya itu terdistribusi ya. Kita lihat di sini ya, ada videonya. The trough distributor consists of a series of channels which provide the pour points to the packed bed. On top and perpendicular to these channels is another channel, which distributes the liquid to each of the channels underneath. The liquid may flow through simple V-notch weirs, drip guides, or through tubes which extend from the troughs to near the upper level of the packing. The drip guides and tubes provide greater control of the pour point location. Because of the arrangement of the trough, there can be some minor dead spots at the top of the packing. The design should ensure that the right amount of liquid is delivered to each channel, and it is important that the distributor plate be installed level. The trough distributor provides good distribution under widely varying flow rates of vapor and liquid. The trough distributor has some fouling resistance. Also, since some contact of vapor and liquid is possible, the trough distributor can provide some mass transfer end effect. Unfortunately, some entrainment of the liquid is also possible.